Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 7. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang teks prosedur. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Seperti biasa, Pak Wawan akan menampilkan share tentang PowerPoint tentang teks prosedur. Nah, sudah muncul? Ya. Kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur itu memiliki struktur atau susunan. Nah, sama dengan teks-teks yang lain, teks narasi, teks deskripsi, dan sekarang teks prosedur itu memiliki susunan atau struktur. Nah, struktur teks prosedur untuk melakukan atau memainkan ini ada 3. Yang pertama atau bagian paling atas sendiri itu ada tujuan, kemudian di bagian tengah ada langkah-langkah, kemudian di bagian paling bawah ada penutup. Nah, jadi teks prosedur melakukan atau memainkan itu strukturnya ada 3. Yang pertama tujuan, letaknya paling atas, kemudian langkah-langkah, letaknya di tengah, kemudian penutup, letaknya di bawah. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik. Nanti penjelasan ada di halaman selanjutnya. Nah, ini ada struktur teks prosedur membuat. Agak berbeda satu struktur dibandingkan yang tadi. Kalau struktur teks membuat itu ada tujuan, baru ada alat dan bahan. Nah, baru kemudian langkah-langkah dan penutup. Nah, yang 3 ini tujuan, langkah-langkah dan penutup itu sama. Bedanya apa? Bedanya adalah ada alat dan bahan. Karena kalau kita membuat itu tentunya butuh alat dan bahan. Pada bagian tujuan itu berisi apa? Teks prosedur bagian atas namanya tujuan. Nah, di bagian paling atas ini isinya apa? Isinya menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Walaupun di sini secara struktur namanya tujuan, tapi tidak selalu bagian tujuan ini berisi tujuannya. Nah, bagian tujuan ini berisi pengantar terhadap apa yang akan dilakukan atau dibuat. Misalnya untuk membuat obat insomnia, nah itu kan tidak harus tujuan membuat obat insomnia. Nah, boleh kita tetap memberikan informasi tentang apa itu obat insomnia, nah, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu juga boleh, jadi tidak harus tujuannya. Kemudian bagian yang kedua alat dan bahan. Alat dan bahan di sini dibuat secara rinci dan akurat, secara akurat, ya, tepat. Alatnya apa, bahannya apa. Jadi kita rinci, kalian buat secara rinci. Kemudian setelah alat dan bahan diikuti oleh langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu adalah tahap-tahap kegiatan, tahap-tahap melakukan kalau itu membuat, ya tahap-tahap melakukan pembuatan. Jika itu aktivitas, itu melakukan kegiatan, langkah-langkah. Kemudian yang paling akhir atau paling bawah adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup itu adalah bagian pengulangan atau bagian penegasan daripada bagian tujuan. Isinya apa? Isinya adalah bisa motivasi, bisa ucapan selamat mencoba. Nah, itulah struktur daripada teks prosedur. Nah, teks prosedur itu contohnya seperti apa? Nah, ini ada contoh teks prosedur. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Cara membuat ongol-ongol. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan, ini adalah bagian judul. Kemudian di sini ada tujuan bagian paling atas. Tujuan tidak harus berisi tujuan, tapi berisi tentang informasi
tentang apa yang dibuat, kemudian baru bahan-bahan yang digunakan. Nah, setelah bahan-bahan diikuti dengan langkah-langkah seperti ini. Nah, di teks ini tidak ada penutupnya. Nah, itu makanya teks prosedur ini dikatakan tidak lengkap. Kenapa? Karena tidak ada bagian penutup. Ini sudah ada judul, sudah ada tujuan, sudah ada bahan, sudah ada langkah-langkah, tetapi tidak ada penutupnya. Makanya ini dianggap sebagai teks prosedur yang tidak lengkap atau kurang lengkap. Nah, Pak, ini kalau saya mengapi boleh nggak? Boleh. Ini cara melengkapnya gimana? Tinggal dikasih tambahan di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Mudah bukan cara membuat ongol-ongol, selamat mencoba. Nah, itu pun sudah bisa dibilang sebagai penutup. Nah, Oke, itu dia materi kita pada hari ini tentang struktur teks prosedur. Untuk kebahasaan kita uh, di video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.